Apa kabar Famers dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fame Station. Inilah kanal perbincangan yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan perekonomian Indonesia. Saya Hardy Hermawan, host Fame Station. Dan Famers, kita tahu dalam dunia digital belakangan ini tumbuh banyak sekali perusahaan-perusahaan rintisan baru yang mewarnai jagat digital Indonesia. Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup berkembang dalam usaha-usaha rintisan semacam ini. Di Asia Tenggara, Indonesia termasuk yang paling menonjol. Apalagi sebelum pandemi, ada ribuan perusahaan-perusahaan rintisan yang muncul, yang kemudian menghasilkan beberapa unicorn, dan kemudian sekarang sudah ada yang menjadi dekakorn. Kita kemudian memasuki era pandemi. Dan orang-orang kemudian memasang prioritas lain dalam berbisnis, sehingga muncul pertanyaan, masihkah startup atau rintisan punya prospek di masa seperti sekarang? Masihkah bisnis startup memiliki perspektif? Kita akan membahas isu itu bersama dengan dua orang narasumber, dua orang pelaku bisnis rintisan, dua orang pemain startup. Ada Mas Heri Nugraha, founder dan CEO dari etani.id, dan ada Mbak Ika dari Buku Warung. Dua-duanya startup yang katakanlah prospektif. Tapi seberapa prospektifnya kita akan bahas satu persatu. Apa kabar Mas Heri, Mbak Ika? Alhamdulillah, baik Pak Hardy. Baik. Ya. Mas Heri itu apa? Etani. Etani ya. Jadi aplikasi basis ya? Ya betul. Jadi platform digital supply chain. Jadi rantai pasok digital kita untuk produk. Ada tani-taninya ini maksudnya apa? Ya karena memang kita fokus produk yang kita kelola itu produk pangan, pertanian. Jadi sebetulnya backgroundnya kalau Pak Hardy beli es krim kan sekarang tuh mudah banget kan di warung terdekat kan. Cuman kalau kita cari daging ayam di warung yang sama tuh susah banget gitu ya. Padahal kita tuh makan ayam tuh hampir tiap hari gitu. Nah itu kan jadi sebetulnya itu pain point yang ingin kita selesaikan. Jadi ada masalah di pangan Indonesia itu yang secara availability ya, distribusi itu nggak ada. Itu yang kita coba selesaikan dengan jadi menggunakan. Solusinya adalah memangkas distribusi yang ada di produk-produk pangan. Lebih tepatnya kita mendigitalisasi rantai pasoknya. Jadi karena masalah distribusi itu sebetulnya masalah flow of goods ya. Jadi aliran barang dari pabrik ya, dari produsen sampai ke tangan konsumen. Nah, masalahnya infrastruktur di Indonesia itu untuk pangan yang khususnya fresh, yang segar maupun yang frozen itu belum baik, belum sempurna, sehingga kita coba akselerasi itu dengan proses digitalisasi seluruh rantai pasoknya gitu. Digitalisasi. Jadi saya kalau mau pesan ayam bisa buka aplikasinya Etani atau apalagi selain ayam? Daging sapi, kemudian sembako, sayuran, pokoknya raw materials. Jadi kita ya, ready to cook karena customer kita itu B2B. Oke. B2B. Ya, Horeca, hotel, restoran, catering. Jadi belum melayani retail rumah tangga? Retail juga kita layani, tapi kita membentuk satu channel distribusi lagi yaitu agen atau reseller. Jadi tujuannya memang kita approach-nya nih social commerce, jadi circular economic. Kita melibatkan ibu-ibu yang ada di perumahan itu mereka menjadi reseller yang kita sebut dengan agen, dan kita digitalisasi mereka gitu. Jadi mereka nanti yang melakukan order grouping ya dari tetangga-tetangganya, kemudian dia yang mengorderkan ke kita ke aplikasi. Masalahnya digital literasi di Indonesia ini Pak Hardy masih kecil, jadi sekitar 12% saja yang belanja online, sisanya itu masih offline. Mereka menggunakan WhatsApp, tidak langsung menggunakan digital app. Maka ini transformasi ini kita fasilitasi dengan model tadi, bisnis model social commerce. Oke, jadi di satu sisi ada peternak, petani dan lain sebagainya, Anda kumpulkan itu semua. Betul. Lalu kemudian di sisi lain ada konsumennya, hotel, restoran, dan apa tadi? Cafe, catering. Cafe, hotel, restoran, dan kafe. Beberapa kemudian juga dijadikan agen untuk ke household. Di tengah-tengah itu Anda melakukan macam digitalisasi distribusi, dan sebenarnya yang menjadi downloader aplikasi Anda itu dari pihak mananya? Gimana Pak Hardy?
Yang Yang mendownload aplikasi Anda oh, menggunakan jasa Anda berarti hotel, restoran, ya, kafe, dan agen itu. betul. Jadi lebih banyak kita ke B2B. Hmm. Eh, jadi mereka yang menjadi intermediate channel sebelum ke end consumer. Tapi end consumer juga yang sudah tadi digital native ya, mereka yang sangat Ya, terbiasa menggunakan aplikasi. Ya sekarang yang mungkin sangat dikenal itu semacam Gojek, Shopee, ya, ya, ya. Tokopedia, itu mereka juga banyak yang melakukan apa order langsung ke aplikasi. Apa untungnya buat hotel, restoran, kafe kalau mau pakai Anda? Ya, jadi karena kita ini solusi rantai pasok, jadi pertama value proposition kita itu adalah mutu ya. Mutu ini termasuk di dalamnya halal. Khususnya Ya. produk pangan pertanian itu masalah kehalalan ini masih tanda tanya besar karena sebetulnya yang halal itu adalah yang yang dipotong khususnya di rumah potong yang bersertifikat halal. Nah, kami memastikan yang pertama itu. Yang kedua adalah dari sisi pricing-nya. Jadi kita karena kita menghubungkan secara langsung dengan produsen, maka secara pricing, secara harga itu lebih relatif murah. Jadi harga yang biasa mereka dapatkan dari modern market ataupun dalam jumlah beli grosiran itu bisa didapatkan di level eceran di kami. Yang ketiga adalah service level. Jadi sekarang itu masalah di Horeca ya, restoran, kafe yang punya banyak outlet kecil-kecil adalah di masalah rantai pasok. Jadi mereka harus menyiapkan gudang sendiri, kemudian untuk dapat harga dari supplier dia harus belanja banyak. Mereka redistribusi, padahal mereka sebetulnya di industri jasa makanan di food service. Nah, masalah supply chain-nya ini kita selesaikan. Jadi kami yang menghubungkan antara outlet-outlet mereka yang cabang kecil itu Nah, dengan kantor pusat yang mereka melakukan order secara kolektif, kemudian ke supplier. Dan itu bisa diantar kurang dari 60 menit, Pak Hardi. kurang dari 60 menit. Jadi Anda menawarkan pertama halal, Halal, kedua harga, harga, ketiga lebih cepat. betul. Sudah berapa sekarang yang jadi pelanggan Anda? Pendapatannya apa itu? Customer B2B kami itu aktif 3.000 ya. 3.000. Kalau total user itu sekarang kami sekitar 60.000 customer ya. Ya sebagian tidak aktif karena pandemi ya, mereka harus mengurangi juga Ya, aktivitas pekerjaan karena bisnis yang menjadi user Anda itu yang paling banyak terdampak betul. pandemi belakangan. Oke, tahan dulu sampai di situ. Gimana strateginya nanti kita bahas. Sekarang ke Mbak Ika Paramita Prasetyo. Ini Salam kenal, terima kasih atas kasih. Nah ini miliarder baru ini kelihatan. Jadi apa? Buku warung namanya? Ya, buku warung. Jadi buku warung kami adalah aplikasi financial technology untuk pembukuan yang diciptakan untuk UMKM. Jadi kalau dari sisi fintech seperti ini, kami menargetkan ke segmen UMKM yang unbankable, di mana kita ingin memecahkan 3 pain point. Yang pertama itu pencatatan keuangan dengan mudah. Jadi ternyata para pemilik usaha itu tiap minggu ngabisin 6 jam hanya untuk melakukan pencatatan dan masih salah. Jadi kalau mereka pindah ke buku warung per hari itu hanya 10-30 menit dia ngisi, dia tahu pencatatan keuangannya itu seperti apa. Yang kedua, isu momok UMKM itu pembayaran hutang, Pak. Jadi cash flow. Jadi kita bisa mengotomasi penagihan hutang dari pelanggan ataupun piutang yang harus dibayarkan ke supplier. Dan yang ketiga, itu kita punya inventory stock. Jadi seringkali orang kehilangan sales, terutama UMKM, karena dia salah ngitung stoknya. Nah, stoknya ini kita atur sehingga dia tahu kapan bisa di-set. Misalnya saya kecap kalau udah tinggal 3, saya harus pesan ulang dan saya tinggal pesan itu secara otomatis di aplikasinya. Saat ini kami sudah digunakan kurang lebih 7 juta UMKM di Indonesia yang tersebar di 750 kota di seluruh Indonesia. Siapa targetnya? Kami menargetkan pemilik usaha kecil. Biasanya itu kita menargetkan orang yang memiliki usaha dengan pegawai di bawah 10 orang, Pak. Nah, untungnya apa? Kita udah melakukan research di minggu ke-6. Jadi di minggu kedua dia sudah bisa melihat transaksi cash flow-nya dia ada di mana sehingga dia bisa menentukan HPP, dan di minggu ke-6 itu biasanya mereka sudah mulai profit. Karena ada sekitar 38%, 40% dari pengguna kita itu membuka bisnis baru pertama kali. Jadi new entrepreneur atau yang kita sebutnya sebagai pengusaha muda baru. Ada berapa banyak, Simon?
Sekitar 38%. Ada kita ngikutin, jadi kita tahu kalau mereka tidak berhasil melaksanakan bisnisnya. Tapi yang kita senang dari sekian yang gagal, mereka tuh balik lagi dan mereka biasanya pivot, buka usaha yang lain. Selama proses pandemi ini kita melihat proses digitalisasi yang luar biasa. Anda ini fintech ya masuknya? Kenapa? Masuknya fintech. Kita warung ini. UMKM, betul. Ya, financial teknologi. Kami menyediakan accounting. Tapi dia bukan peer-to-peer lending, bukan payment gateway, bukan juga cryptocurrency. Dia fintech berupa apa? Accounting atau pembukuan, dan kita punya payment, Pak. Paymentnya itu untuk memproses penerimaan dan pengeluaran uang. Dan kami intuitif. Jadi kalau misalnya hari ini saya transaksi hijau sama merah, kalau dijumlah lebih banyak hijaunya, nanti di total netnya hari itu dia untung. Jadi kalau menggunakan buka warung yang Anda tawarkan ini, kebanyakan dalam 6 minggu dia sudah bisa mengetahui kalau bisnisnya itu berkembang. 2 minggu dia udah bisa nentuin harga. Minggu ke-6 biasanya dia mulai profit. Tapi itu untuk pengusaha baru. Kalau pengusaha yang pengalaman dia biasanya 2 minggu udah langsung profit. Jadi kita sampai bisa narik data untung harian, untung bulanan, untung mingguan, atau di set tanggalnya. Misalnya 1 sampai 17 itu bisa. Terus Anda dapatnya dari mana? Pendapatan penghasilannya dari mana? Pendapatan penghasilan kita lagi ngarah ke situ, Pak. Tapi saat ini kita lagi fokus untuk memperbesar consumer base kita. Ya, di mana kita sudah. Tapi nanti bayangannya dari mana gitu loh? Setelah melakukan bayangannya kita ngelihat ada beberapa bisnis model, among others itu kita melihat di pembayaran itu ada potensi yang besar. Karena yang tadi saya bilang kebanyakan dari orang-orang ini unbankable, kita menyediakan akses tersebut untuk mereka. Gitu. Jadi ada pendampingan untuk mendapatkan layanan perbankan juga? Kita belum ke arah situ, tapi kita melihat bahwa pembayaran akan menjadi salah satu potensi kita untuk bisa mengarah ke bisnis yang lebih menguntungkan gitu. Ya. Tadi dari tahun berapa? Kita berdiri itu di 2019 bulan Agustus. Kami baru berumur 3 tahun. Belum sampai dong, baru 2 tahun ini. 2019. 2,5, 3. Dari pre-seed sampai sekarang kita kurang lebih 3 tahun, Pak. Kami punya 7 juta pengguna aplikasi kami di Android, dan kita fokus Android yang mid to 7 juta? 7 juta di mid. Biaya servernya lumayan itu. Kenapa? Biaya servernya gede itu. Iya, Pak. Kita kebetulan punya Angle ya pertamanya. Kenapa? Ada Angle pertamanya. Ada Angel pertamanya, betul. Kami part of Y Combinator. Kita kemarin baru dapat Series A sebesar ya Bapak sudah tahu, dan kita lagi ngembangin bisnisnya di 60 million US dollar. Yes, 60 million US dollar, betul. Itu 800 miliar. Ya, untuk ngembangin UMKM di Indonesia. Gitu. Nah, jadi kita ngelihat sendiri dampak, terutama saya sebelumnya kerja di travel, Pak. Saya pindah ke sini karena saya ngelihat teman-teman di travel suffering sampai sekarang. Jadi waktu saya itu gara-gara aplikasi juga travel itu habisnya. Saya pindah ke sini dengan harapan bisa membantu Buku Warung untuk empowering UMKM kecil. Jadi UMKM diharapkan bisa lebih profesional dalam mengelola keuangannya, bisa lebih terstandarisasi dan bisa bankable nantinya. Iya, dan kita menjadi bagian dari financial inclusion, di mana kami secara intuitif ngajarin mereka untuk melakukan pencatatan keuangan. Jadi kalau orang yang nyatet seminggu 2 kali sama yang setiap hari, itu kita bahkan sudah tracking, Pak. Kalau dia mencatat transaksinya tiap hari, dia cuma butuh 10-30 menit, itu dia akan lebih cepat profit. Users Anda yang paling kecil tuh omsetnya berapa? Kita ada yang kecil, Pak, karena yang baru mulai itu kadang-kadang ada yang 1 juta ya. 1 juta itu modalnya semua? 1 juta itu kita transaction value. Transaction value. Ya, kita transaction value karena kami semuanya kan masih kita subsidi, jadi nggak ada ini. Transaction value-nya tuh ada yang sampai kecil sekali, bahkan ada warung-warung kopi itu bisa di 200.000, Pak.
Tapi yang kita lihat, kalau mereka sudah menemukan HPP, sudah menentukan bisnis modelnya, kita ngajarin ada namanya fixed cost ya Pak. Fixed cost itu kontrakan, variable cost itu kopi sama sama listrik. Nah, kita tuh ada juragan bisnis namanya, kita ngajarin mereka financial inclusion, di mana mereka itu secara intuitif nanti bisa nentuin harga HPP yang tepat, sehingga dia bisa, ini kayak kemarin ada ibu-ibu, namanya Bu Ance, itu dia cerita, dan dia cerita sambil nangis, ternyata dia salah setting harga untuk kopi sama rotinya dia. Jadi harganya 3.000 sama 5.000, dia set di 1.500 sama 3.000 perak gitu. Tapi jadi cepat juga ketahuan kalau itu ada kesalahan di sana. Betul. Dan kita ngomong tadi seperti Pak Hardi bilang sama Pak Heri bilang itu kan digital native. Kita ngomong sama orang-orang yang dari kecil udah pakai HP. Dan mereka itu secara ini lebih cepat ya untuk bisa menjalankan aplikasinya. Oke. Sebentar saya ke Pak Heri. Pak Heri dari tahun berapa itu Etani ya? Iya, kita waktu itu beta version tuh launch bulan Juni 2017. Udah agak lama. Oke. Ya. Jadi masih situsnya web atau gimana? Iya, dulu masih aplikasi yang simple karena sebetulnya kita mendigitalisasi beberapa customer yang memang kebetulan kita ini company yang digital ini adalah sebetulnya anak unit bisnis dari grup peternakan yang juga di sister company kita punya gitu. Jadi awalnya kita mendigitalisasi bisnis proses yang memang sudah berjalan. Dan kita prioritaskan ke customer kita. Kemudian ini lebih merupakan transformasi dari bisnis yang sudah berjalan yang tadinya offline. Betul. Digitalisasi. Nah, itu perubahan efisiensinya segimana? Sebetulnya ada dua selain efisiensi. Efisiensi itu sebetulnya nanti akan dilihat itu adalah dari sisi akselerasi customer acquisition kita. Jadi yang pertama kita lebih cepat mengakuisisi customer dari unit produksi kita, karena kita tidak hanya menawarkan produk, tapi juga kita menawarkan solusi berupa teknologi. Jadi kita kasih mereka sebetulnya namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi untuk inventory management, mereka untuk bisa monitor stok, kemudian untuk ngatur perpindahan barang dari gudang pusat mereka ke outletnya. Bahkan terakhir kita juga kasih mereka namanya POS kasir, jadi point of sales kasir. Jadi mereka outletnya itu juga bisa didigitalisasi, yang selama ini mereka cuma nyatet pakai kertas gitu atau pakai POS yang zaman dulu tuh yang pakai laptop, pakai komputer PC dan sebagainya, itu sekarang udah mobile base gitu. Yang pertama, yang kedua, kita punya incremental revenue dari non core product. Jadi memang core product kita ini adalah produk-produk peternakan, ya, daging gitu, daging ayam khususnya. Kita dapat incremental revenue dari namanya complementary product. Jadi dari perspektif customer, mereka kan untuk menjalankan kafenya, restorannya, nggak cuman butuh daging ayam. Kalau dia jualan ayam bakar atau ayam goreng, dia butuh minyak goreng. Kemudian dia juga pasti menunya itu ada nasi, berarti butuh beras. Kemudian ada berbagai macam menu lain, itu adalah produk-produk hortikultura gitu, sayur, buah dan sebagainya. Sehingga itu ada layani juga. Betul, sehingga kita mentransformasi core bisnis kita yang dari poultry, peternakan itu menjadi sekarang food solution company. Karena kita sekarang mengelola pangan gitu. Jadi nggak cuman ngurusin peternakan yang awalnya itu adalah core bisnis kita gitu. Jadi memang tanpa digitalisasi sendiri Anda tidak mungkin bisa bergerak atau memperlebar ekspansi ke layanan yang lebih banyak. Yes, betul. Dengan digitalisasi ini ada demand, Anda kemudian memberikan layanan yang tidak hanya poultry saja. Betul, bahkan kita bisa mencapai unorganic growth di luar dari produk yang memang. Jadi boleh dibilang sejak awal Anda sudah mendapatkan profit dong dari apa yang dijalankan dengan aplikasi ini. Betul, makanya funding stage kita ini agak berbeda dengan nggak perlu angel atau venture kalau gitu. Ya, kita sebetulnya bootstrap, tapi sebetulnya kita sekarang juga sudah ke fundraising, kan sudah ke growth stage, dan memang kalau nature-nya digital company itu walau bagaimanapun harus masuk ekosistem yang lebih besar. Kita sih sekarang lagi proses fundraising ke series A, Pak. Ya. Kalau saya fundraising ke series A juga. Ya, betul. Incer berapa? Sebetulnya untuk stage yang terdekat ini sebetulnya kita cukup 1 juta US dollar, karena
kita akan fokus lebih kepada belanja capex ya, belanja modal untuk membangun infrastruktur yang kita sebut stokis. Apa Jadi aja? stokis itu adalah tadi ekosistem rantai pasok yang cold chain, rantai dingin. Kita membuat gudang-gudang dengan kapasitas kecil, tapi di titik lebih banyak. Tapi satu titik gudang itu akan punya service coverage sekitar 10 km. Nah, itu ada di berapa banyak, di berapa kota atau di berapa titik? Kami sekarang baru ada di 8 kota, Jabodetabek sampai Bandung, Cirebon. Nah, dengan fundraising ini kita akan padatkan sampai ke Jawa Tengah. Jadi Banten, Jawa Barat, DKI sampai ke Jawa Tengah itu yang akan menjadi growth plan kita di 12 bulan ke depan. Terus kalau yang gudangnya, mobilnya segala macam itu perusahaan juga atau Anda? Kita perusahaan teknologi, Pak. Jadi kita assetless, kita nggak punya aset. Modelnya adalah sharing economy ya, bahasa awam ya, tapi bahasa akademiknya circular economy. Jadi si asetnya itu punya masyarakat, termasuk gudangnya. Jadi mereka yang punya garasi kosong atau rumah yang masih kosong, ukuran 3x4 itu kita transformasi jadi gudang kecil yang kapasitasnya 2 ton. Atau $1 juta juga cukup gitu ya? Ya, itu sebetulnya kita targetkan nanti beberapa sebagian itu akan kita miliki. Nah, sebagian itu sekitar 50% itu akan dimiliki oleh masyarakat. Masuk satu lagi, ada satu rantai pasok yang akan kita bangun, itu distribution center. Jadi kalau tadi stokis itu adalah sebetulnya distributor kecilnya. Nah, di atas tuh perlu ada satu gudang yang lebih besar yang kita sebut distribution center. Nah, itu yang juga kita akan invest karena itu akan mewakili satu. Kalau itu invest. Ya, itu satu di situ akan mengcover 20 stokis di bawahnya. Oke, baik. Sekarang balik lagi ke ya. Silakan Pak Hardi. Jadi $60 juta itu mau dipakai apa? $60 juta saat ini kita mau melaksanakan kegiatan financial inclusion, di mana kita mau mengedukasi sebanyak mungkin pemilik usaha kecil dan menengah supaya mereka itu paham finansial. Karena yang kita lihat nih Pak ya, let's say tadi kita ngomong ke salah satu consumer base kita yang ibu pemilik warung kopi itu. Nah, dia itu warung kopinya tadinya tuh kecil, 1 kafling, dia jadi 3. Gitu, dan dia jualan roti dan dia udah jualan sama Indomie dan segala macam. Ini yang paling gampang ya. Jadi kita ngelihat dengan financial inclusion mereka itu bisa menambah banyak produk onboarding dan mereka itu menjadi potensial user untuk produk-produk kita yang lain. Misalnya kedepannya kita punya vertikal di bidang keuangan, let's say tadi saya bilang payments, mungkin dia nanti menjadi salah satu potensial ini kita seperti itu. Target Anda sampai berapa users? Users kita nggak ngebatasin Pak. Tapi katakanlah sampai akhir tahun ini Anda menargetkan punya berapa users? Mungkin kita bisa achieve di sekitar 8 juta users. Kita kebetulan monthly active user, kita ngitungnya monthly active user di bulan pertama sampai bulan ke-6 kami sudah bagus Pak. Jadi marketing funnel-nya itu sampai bawah, kita setiap bulan usaha untuk meningkatkan. Nah, kenapa kita fokus ke education financial inclusion? Semakin banyak yang financially literate dan bisnisnya maju, itu menguntungkan kita di mana ekosistem yang kami ciptakan itu bisa membantu semua orang yang tadi dibilang circular economy. Salah satu caranya itu kita bikin aplikasi itu sangat intuitif, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak coba download, itu gampang banget. Dan kita memungkinkan satu pengusaha untuk punya multiple bisnis. Contoh misalnya nih, Pak Heri nanti punya Itani dan punya vertikal bisnis yang lain, itu bisa semua bisnisnya itu dicatatkan di dalam satu aplikasi tersebut. Dan kita punya namanya sharing device, jadi satu toko itu bisa di-share sampai dengan 2 device. Contohnya pemilik warung sama pegawai. Jadi pegawainya yang melakukan pencatatan inventory, pemilik warung yang mencatatkan keuangan. Itu pun kami 2 device jadi ya? 2 device. Kita lagi coba untuk expansion. Ada beberapa device itu ada limitnya Pak di tipe device-nya. Tapi supaya Bapak tahu, kita fokus ke aplikasi yang ringan dan kita fokus ke device yang harganya itu di bawah 4 juta Pak. Karena kami memahami bahwa kebanyakan minimal device itu kayak seperti apa sih speknya? Minimal speknya? Minimum speknya
Ya, maaf nih, merek-merek Cina kebanyakan tuh merek. Ya, katakanlah RAM 32 cukup. Cukup Pak, cukup. Karena kita nggak terlalu berat dan kita mengusahakan untuk mengoptimalkan semuanya supaya intuitif mereka bisa belajar. Nah, tapi memang ada beberapa, kita tidak menutupi bahwa ada beberapa segmen yang butuh reedukasi. Kami punya tim namanya itu Merchant Success. Dia akan turun ke pasar-pasar sebelum pandemi, sekarang juga masih, tapi kita berkurang kegiatannya. Mereka mengadakan kelas-kelas edukasi segampang para pemilik toko, katakan di pasar Tebet gitu. Kita minta mereka untuk download aplikasinya, kita minta mereka untuk coba. Mereka bayar nggak? Kenapa? Pedagang pasarnya bayar nggak ketika dikasih edukasi? Enggak. Kita semuanya itu free dan kita menawarkan ke mereka itu yang saya tadi bilang financial inclusion. Kalau mereka mau dan biasa Pak orang Indonesia kita dapat pengguna di pasar Tebet 3 orang, mereka akan ngomong ke semua pedagang yang lain sehingga adoption dari produk kita itu sangat bagus. Kami sangat mengandalkan word of mouth. Tapi sorry. Apa yang Anda sampaikan kepada venture Filar ya? Apa Pak? Maaf. Apa yang Anda katakan dan apa yang Anda sampaikan kepada venture ini, kepada Filar namanya kan? Sehingga mereka mau gitu memberikan 60 ini. Mereka percaya kepada bisnis model kita, Pak, karena ada sekitar 63 juta dari merchant di Indonesia itu yang unbankable. Okay. Nah, di mana 63 juta ini mereka akan butuh bantuan supaya mereka dan kami yang bekerja di Buku Warung biasanya punya misi lebih, Pak. Jadi bukan cuma duit gitu. Jadi kebanyakan dari kami itu anak-anak pengusaha kecil menengah yang orang tuanya dulu dan dari pembelajaran kami, terutama founder-founder kami, mereka tahu kesusahan orang tua mereka ketika mulai bisnis, makanya aplikasi ini dibuat. Jadi social mission di kita sama seperti Pak Heri sangat besar, di mana di pandemi ini kita tahu 97, 2008, 2011 hanya UMKM yang bertahan, Pak. Makanya kita fokus ke pemberdayaan segmen ini karena menurut saya yakin ketika pandemi ini selesai, salah satu yang membuat sukses itu adalah UMKM. Jadi kita mau fokus ke pemberdayaan di segmen ini. Terus bagaimana Anda meyakinkan kalau uang itu nggak akan hilang, bisa kembali lagi ke Filar? Kami fokus yang tadi saya bilang, jadi organic growth kami itu cukup besar, Pak, di mana kita riding on di word of mouth. Sebagaimana aplikasi yang lain, kalau mereka langsung merasakan manfaatnya di dalam bidang kami itu untung, Pak. Oke. Jadi ROI itu belum tentu dari nilai uang yang kembali. Belum sampai ke situ karena umur kami juga masih muda. Kami masih fokus di financial inclusion education. Okay. Saya ingin ke Pak Heri dulu, Pak Heri. Anda juga, sebelum ke Pak Heri, saya juga mengundang Anda Famer semua untuk kita bersama-sama berinteraksi dalam perbincangan ini, membahas mengenai bisnis startup, masihkah punya perspektif. Saya Hardi Hermawan masih bersama dengan Mas Heri Nugraha dari etani.id dan ada Ika Paramita dari Buku Warung, aplikasi Buku Warung. Jadi silakan jika yang ingin bertanya dituliskan di chatroom atau raise your hand. Nanti kita berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Heri juga. Pak Heri ini juga seorang mahasiswa doktoral di IPB, ilmu ekonomi. Anda bisa berikan nggak penjelasan bagaimana seorang investor, dari mulai angel investor lalu kemudian venture, bisa memberikan kepercayaan kepada startup semacam yang dilakukan oleh Buku Warung ini? Ya, memang cara berpikirnya venture capital atau private equity itu jauh berbeda dengan investor konvensional ya Pak Hardi ya. Jadi biasanya kan sumber funding bisnis itu kalau zaman dulu itu dari perbankan. Cuman perbankan itu punya syarat setidaknya 2 tahun itu sudah profitable kan. Nah, sedangkan sekarang ini kan banyak masalah-masalah konsumen, masalah masyarakat itu yang harus diselesaikan dengan teknologi, sehingga investment teknologi itu di awal itu memang butuh cash flow untuk mengakuisisi user, memvalidasi bisnis modelnya, sampai nanti itu nyampe namanya product market fit gitu. Nah, sebetulnya
venture capital ini adalah tipe investor yang memang dia nggak ngelihat historical, tapi dia ngelihat ke depan. Lihat prospek. Ya, prospek gitu ya. Jadi yang mereka lihat itu adalah potensi dari inovasi yang dibuat oleh para founder startup ini dan kemudian bisnis modelnya dan namanya traction ya. Jadi pertumbuhan yang sudah dibuat di masa-masa awal, apakah itu benar-benar menyelesaikan pain points dari target usersnya. Nah, ketika itu sudah tervalidasi, sudah kelihatan, mereka tuh percaya bahwa ke depan itu ini akan gede gitu. Makanya sekarang itu ada sektor yang ini menjadi favoritnya para venture capitalist, itu disingkat Earth ya, Earth bumi, E-nya itu adalah education, kemudian A-nya agriculture, ini IPB nih masuk ya di situ agriculture, kemudian R-nya retail, T-nya transportation, sama H-nya healthcare. Dan ini memang yang terbukti di pandemik ini sektor-sektor yang justru bukan turun gitu ya, tapi ini justru sebaliknya dia terakselerasi, sangat tumbuh naik gitu. Jadi mereka tuh di balik krisis tuh mereka melihat para investor tuh memang selalu ada opportunity. Ada yang memang terpuruk, tapi ada juga justru dapat momentum. Nah, sekarang ini kan dunia sudah berubah ya dengan ditemukannya internet lah ya. Kalau dulu kan mesin uap, kemudian listrik. Ya. Internet dan teknologi digital ini sudah mengubah banyak hal, karena banyak masalah tuh bisa selesai dengan cloud computing, kemudian dengan machine learning dan sebagainya. Nah, sehingga mereka melihat ini adalah sebetulnya momentum, ini waktu-waktu yang sangat emas untuk investment di startup berbasis teknologi. Karena yang mereka harapkan tuh sebetulnya nanti tentu semua investor tuh capital gain, ini mereka akan dapat return on investment-nya jauh lebih besar daripada instrumen-instrumen investasi yang Anda bisa bayangkan nggak kalau Anda misalnya jadi investornya buku warung gitu, kira-kira dari mana nanti? Ya, sebetulnya mimpi dari semua founder startup tuh ketika nanti dia sudah masuk fase exit, dia akan memanfaatkan capital gain-nya tuh sebetulnya untuk reinvest di portfolio investasi teknologi. Kita udah melihat lah bagaimana misalkan Elon Musk ya, dia kan sebetulnya dari jual PayPal itu sekarang dia bikin Tesla segala macam. Jadi sebetulnya role model para startup founders tuh seperti itu, karena mereka biasanya percaya bahwa teknologi ini akan menyelesaikan masalah pertama itu. Dan yang kedua ini sebetulnya sangat promising, sangat menjanjikan dalam jangka panjang. Apalagi kalau misalnya saya jadi usaha startup juga gitu, terus pengen cari angel investor lah atau apa venture lah, saya harus berbayar. Jadi memang venture capital tuh proses pengambilan keputusan tuh agak beda untuk setiap stage startup itu, Pak Hari. Jadi kalau yang awal-awal tuh mereka betul-betul melihat founder profile-nya, siapa nih yang dibalik inovasi ini ya, karena mereka sebetulnya ini benar-benar kayak berjudi gitu, ini dia akan nitipin uang ke orang gitu. Nah, ini orangnya ini harus benar-benar bisa dipercaya dan bisa mengubah uangnya itu ke tangga berikutnya, ke next level of growth gitu. Nah, kemudian nanti kalau yang di fase early stage bahkan growth stage itu tentu yang dilihat bukan lagi orang, tapi sebetulnya tadi traction. Jadi bagaimana tim founders ini sudah membuktikan asumsi inovasi yang mereka buat lewat bisnis model dan sebagainya itu benar-benar connect gitu ya dengan usersnya, dan bahkan mereka sudah bisa menunjukkan namanya path to profitability. Jadi ada kayak semacam ini kayaknya udah kelihatan nih, ini untungnya itu nanti dari sini gitu ya. Jadi sebetulnya tadi logika para investor yang di series A-nya buku warung sebetulnya mereka udah ngelihat sebetulnya di situ. Nanti mereka akan monetasi itu. Dia udah melihat ada sekitar puluhan juta data transaksi dari para pelaku UMKM, dan itu memang nilainya sangat luar biasa. Ya, cuman kalau saran saya Pak Hardy ya, untuk mungkin teman-teman mahasiswa nih yang di IPB, di FEM, mereka kan pasti ketika pun nanti misalkan baru lulus punya ide ya segala macam, itu pasti nanti di fase awal itu yang paling menentukan tuh adalah sebetulnya mengidentifikasi pain points. Jadi dia tuh membuat sesuatu untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi bukan membuat sesuatu yang dia pingin bikin gitu. Ya. Jadi pikirkan solusi yang memang bisa diterima oleh para users-nya. Apa yang menjadi problem yang dialami dan kemudian solusi apa yang bisa ditawarkan. Betul. Karena menawarkan solusi kebutuhan food yang lebih cepat, halal dan murah. Lalu kemudian Mbak Ika menawarkan solusi bagaimana supaya duitnya kececeran ketika berbisnis. Oke, ini ada pertanyaan Pak Iman Sugema. Waduh,
Bang Iman, asik nih, kelihatannya Etani dan Buku Warung bisa dipakai oleh banyak pengusaha retail. Bagaimana kalau, kok gesernya jauh, bagaimana kalau keduanya merger? Nah, lo. Ya, saya pikir para founder startup tuh, ya itu merger acquisition tuh salah satu fase di unorganic growth gitu ya. Jadi bahkan sebesar kita juga lihat ya Gojek dengan Tokopedia itu kan merger pada akhirnya. Bahkan sekarang nih udah mulai kelihatan kayaknya MTech ya di balik Bukalapak sama Grab juga karena dia merespon GoTo gitu. Jadi pada akhirnya ketika satu kategori atau industri itu udah established, Pak Hardy, itu pasti akan terkonsolidasi. Dan kalau kami sih sangat realistis ya, saya yakin Mbak Ika juga punya pandangan yang sama. Kita sebetulnya kan nanti opsinya cuma dua, kita makan orang lain, mengakuisisi yang lain, atau kita makan orang lain diakuisisi gitu. Sekarang pemain sejenis Anda ada berapa, Mas Heri? Sekarang tuh justru selama pandemik ini pemainnya jadi sangat banyak. Jadi kalau yang sifatnya agri-commerce, agri-tech itu kayaknya sudah lebih dari 20 ya kalau dihitung itu. Tapi memang bisnis modelnya beda-beda. Sebagian Anda punya supplier yang lebih. Betul, kalau kami bukan e-commerce, kita bukan seperti teman-teman yang jualan, kami memang supply chain. Kami menyelesaikan rantai pasok gitu. Jadi justru sekarang teman-teman e-commerce yang agri-tech itu adalah customer kami. Jadi kalau disebut beberapa nama tuh justru kita mensuplai ke mereka gitu. Ya, jadi memang untuk memahami ada jenis kolaborasinya juga di antara para startupper ini ya. Nah, big boys-nya ada berapa di bisnis ini? Big boys-nya untuk agri-tech sebetulnya big boys itu direpresentasi oleh funding stage. Jadi seberapa besar dia disuntik? Seberapa besar yang di belakangnya? Betul. Jadi karena capital injection itu sebetulnya menunjukkan capability dia, cash flow yang dia bisa digunakan untuk ekspansi, untuk akuisisi users di situ. Jadi dan dengan sangat mudah kita bisa lihat kok Pak Hardy, namanya Crunchbase ya, kita bisa tinggal ketik, kemudian nanti kita bisa tahu di situ siapa di belakang para startup ini. Ini lagi dari siapa? Oh, Mbak Nia ya. Aplikasi menarik. Kami di Departemen IPB ada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya akan memperkenalkan pencatatan keuangan digital dengan free aplikasi ke UMKM di lingkar kampus IPB. Cocok lah ini. Tinggal ditahu saja. Tapi saya tanya lagi nih. Jadi setelah dapat investasi dari angel investor, lalu kemudian dari venture capital, apa lagi nantinya? Jadi mungkin saya harus cerita sebelumnya sama saya itu kita Buku Warung itu sama persis seperti Pak Heri, kita tuh bootstrap semuanya, everything, orangnya cuma sedikit, timnya di bawah 50, kita ngerjain. Dari awal ya membentuk itu ya? Iya, jadi everyone is doing everything gitu kan. Nah, apakah itu akan berubah? Mungkin kita punya sedikit lebih banyak cash, tapi misi kita nggak berubah, di mana kita itu mau creating ekosistem buat UMKM, di mana financial inclusion itu menjadi first place. Oke. Kalau Mas Heri ini kan mentransformasi dari bisnis yang tadinya offline menjadi online, menjadi digital, dan itu katakanlah sudah punya pasarnya. Anda sejak awal kan mencari-cari jadinya. Mencari-cari, enggak, kita tuh organik Pak. Jadi ketika awal pandemi terjadi di bulan Maret, April tahun lalu, ya kita melihat bahwa proses adopsi digitalisasi itu cepat sekali. Karena orang-orang yang tadinya jualan offline, dia bisa 100% online. Dan itu semua datanya terverifikasi di dalam aplikasi kita. Nah, apa yang terjadi ketika mereka pindah dari offline ke online, mereka lebih untung. Karena mereka nggak usah sewa toko, nggak usah bayar pegawai, mungkin ada pegawai tapi jumlahnya lebih sedikit. Mereka mengandalkan delivery. Jadi kita melihat kami adalah betul-betul perusahaan pandemi yang tumbuh kembangnya terjadi di masa pandemi. Apakah yang akan kami lakukan dengan budget pemberian itu? Pasti kita akan mengembangkan usaha yang seperti saya tadi bilang, kita sekarang bisnis vertikalnya ada 2, dan kami punya aplikasi satu lagi namanya Tokoko yang kami sebut adalah commerce enabler, di mana orang-orang itu bisa membuka toko online hanya dengan 15 detik.
Nah, dengan buka toko online kan tadi ada aplikasi pembukuan, Tokoku ini akan membantu orang-orang untuk berjualan supaya marketplace-nya naik. Iya, kita nyebutnya bukan marketplace ya Pak sebenarnya. Kita bisnis modelnya mungkin kalau di luar mirip Shopify. Ya, nah itu salah satu vertikal kita dan kami kedepannya punya beberapa vertikal lagi yang saya belum bisa share, tapi produknya sedang dites di dalam aplikasi kita. Yang sejenis buku warung sekarang ada berapa aplikasi? Saat ini kami bisa dibilang leadernya, pemain di bidang ini masih sedikit. Yang bisnis modelnya adalah accounting atau pencatatan pembukuan sama pembayaran. Jadi Anda boleh dibilang yang pioneersnya untuk memberikan layanan terhadap UMKM melakukan pencatatan ini. Betul, untuk di bagian pencatatan pembukuan kami yang pertama didirikan. Ya. Dan kalau dilihat dari establish date-nya sama yang lain, kami yang pertama. Ini kadang-kadang kan saya juga perlu tanya juga, pelaku startup ini, Anda benar-benar akan terus kembangin bisnis ini sampai nanti atau mungkin setelah ada yang berminat menolong ya Anda lepas saja, Anda bikin baru lagi? Kalau semua, ya silakan Mas Heri. Ya satu-satu dua-duanya akan saya tanya. Tapi kalau Mas Heri ya ini dengan offline-nya ya, tapi oke. Silakan Mas Heri. Ya, kalau memang purpose kami waktu kami mendirikan platform digital ini, memang niat kami terus terang Pak Hardy ingin beresin masalah pangan dan pertanian. Jadi setelah pangan ini kan di hilir ya, pertanian ini di hulu. Karena sebetulnya ini adalah sektor yang sangat strategis. Pertama ya, kalau kita lihat data Susenas kan lebih dari 50% spending rumah tangga itu ke pangan. Terus yang kedua juga sektor pertanian tuh yang terus tumbuh gitu. Nah, kami yakin bahwa dengan keterlibatan teknologi, digitalisasi sama circular economy ini akan mempercepat dan semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, makanya sekarang kami, tadi kan Pak Hardy bilang next step-nya apa? Kita pertama fokus memang growth, ya. Jadi secara horizontal ekspansi ke kota baru, kemudian akuisisi user baru, dan yang vertikal kami sedang mengembangkan dan baru launch, sekarang sedang pilot stage di hulunya. Jadi kami lebih banyak melakukan strategic partnership dengan BUMN. Jadi ke saprotan namanya ya, sarana produksi pertanian. Karena yang kita kelola kan sebetulnya hasil panen. Sekarang kita mendigitalisasi rantai pasok di hulunya. Jadi sarana produksi pertanian seperti benih, pestisida, pupuk itu sekarang sudah kita digitalisasi lewat platform kita. Jadi nanti kita akan punya 2 apps. Yang satu ini memang di hulu nanti usersnya adalah para produsen, jadi smallholder farmers ya, jadi para petani di perkebunan dan sebagainya. Nanti setelah hasil panen itu akan masuk ke ekosistem di bawahnya, rantai pasok untuk distribusi sampai ke Horeca tadi atau B2B customer sampai ke end consumer. Jadi kalau kami sekarang mulai dari hilir karena kami percaya bahwa yang lebih sustainable adalah market driven, tapi dalam jangka panjang kita akan mulai ke atas gitu. Jadi sisi supply-nya pun akan Anda sentuh juga. Betul, dan kami tanah juga mau nanam gitu enggak? Mungkin tidak, dan kami sebetulnya punya prinsip Pak Hardy, kita tidak mau mengambil alih sisi ekonomi dari pelaku yang ada sekarang. Kami hanya akan menjadi enabler. Jadi dan kami juga sekarang sangat selektif untuk berpartner dengan investor dengan visi, karena ini urusan pangan pertanian, ini urusan bangsa. Jadi kita makanya sekarang lebih memprioritaskan strategic partnership dengan BUMN, kemudian dengan beberapa. Tapi nggak pakai bendera petani lagi yang di sana. Brandnya beda, tapi sebetulnya secara sistem sudah connect, karena ERP itu kan Enterprise Resource Planning itu dari hulu ke hilir gitu ya. Cuman kita memang kita harus ada starting point, kita dari hilir. Kalau demand-nya udah kita dapat, demand-nya udah kita pegang, kan tinggal fulfilling aja, tinggal ngisi. Kalau misalnya katakanlah Anda startup yang murni gitu, yang cari investor segala macam, nilai dari Etani ini sekarang kira-kira berapa kalau misalnya mau ditawarkan? Jadi kalau hitungan kami itu sekarang 5 juta US. Kita sih belum sebesar buku warung ya. Makanya tadi 5 juta US itu gede, ngolahnya itu susah juga. Ya, alhamdulillah kita sebetulnya kan cara memvaluasi itu bisa dilihat dari banyak hal. Mungkin dari GMV seperti buku warung, kemudian dari sisi bottom line-nya, kami termasuk yang agak konservatif. Kita ingin secara profitability lebih sehat.
lebih sustainable. Jadi kita nggak burning money, nggak burning cash. Yang penting kita sustainable gitu. Dan kita misinya tuh lebih banyak ke sisi sosial tadi. Makanya social commerce. Kita melibatkan banyak pihak. Kita tidak main sebagai pemilik aset. Makanya tadi gudang-gudangnya milik masyarakat. Kemudian yang nganterinnya juga itu masyarakat. Kita punya apps untuk delivery. Kemudian tadi agennya adalah masyarakat. Jadi kita nggak mau menjadi agregator, mengambil alih semua rantai gitu. Kita jadi enabler aja. Enabler, social entrepreneur. Ya, technopreneur, socialpreneur, betul. Baik, Kak? Nah, kalau kira-kira ntar di IPO-kan lagi lepas, jual banyak kan. Ya, kalau di buku warung isu yang kita mau solve ya Pak, kenyataannya di Indonesia ada 63 juta UMKM yang unbankable. Nah, jadi ketika perusahaan ini didirikan, apakah tujuannya untuk ini apa segala macam? Enggak. Yang pertama, masalahnya itu terlalu besar untuk dikerjakan sendiri, sehingga kita yakin bahwa akan ada e-commerce, partner-partner yang lain, seperti Itani, mungkin juga yang akan membantu memecahkan masalah ini. Jadi ketika ini didirikan, kami punya misi bahwa ingin membesarkan perusahaan ini sebesar mungkin, di mana nanti kita ingin menciptakan ekosistem yang lengkap untuk UMKM di sisi fintechnya, sehingga kita bisa mengembangkan usaha dengan memberikan mereka empowerment, sehingga kita bisa mengembangkan ke vertikal-vertikal lain yang mereka butuhkan. Jadi contoh awalnya itu kita murni hanya accounting Pak, pencatatan harian. Kita nambah inventory, kita nambah payment, kita nambah, kenapa? Karena itu yang di merchant Indonesia butuhkan. Jadi kalau ditanya visinya apa, saya nggak bisa meramal. Buku warung itu sebelumnya mengalami proses inkubasi juga nggak sih untuk pengembangan di dalamnya gitu loh. Jangan-jangan kita langsung lari Pak, begitu kita dapat seed investing, kita langsung bootstrapping, yang kita nggak sangka. Buku warung nanti ada nggak usernya ternyata startup juga gitu? Banyak di antara kita itu mereka itu biasanya chain kecil ya, kayak dan startup beberapa ada, bahkan ada cryptocurrency Pak yang pakai aplikasi kita untuk mencatat transaksi mereka. Jadi misalnya nanti ke depannya ada vertikal yang lain yang kami akan menciptakan selama menjawab ke unbankable UMKM yang menjadi target kami. Ya karena startup pun kan pada dasarnya unbankable. Itu bisa dinegosiasikan. Ya buktinya buku warung kan dapatnya dari venture, nggak dari bank. Itu tergantung sudut pandangnya Pak. Oke. Ini tadi saya bacakan, kalau misalnya untuk kerjasama nanti bisa dihubungkan ke tim Juragan Business Community di 081700080030 itu dari buku warung. Jadi silakan Famers, Anda semua yang ingin penasaran, ingin kerjasama untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM tentang pencatatan keuangan, tadi nomornya ada di sana, dan selain itu tinggal dibuka di aplikasi di Play Store, ada ya semuanya. Etani saja atau pakai ID Mas? Kita punya 2, web app sama Android Pak. Jadi ya orang biasanya agak males download Android itu karena udah penuh memorinya segala macam, maka kita sebetulnya dari multi platform, bisa dari laptop, dari handphone, dari berbagai macam jenis gadget, makanya kita bikin yang web apps ya. Oke, ada yang web apps-nya, ada yang aplikasinya. Ya, betul. Yang web apps pakai ID. Pakai ID, pakai browser. Betul. Pakai browser. Experience-nya sama persis. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya ini saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Eka Intan ini ya. Jika ada UMKM yang tertarik dan berminat gabung ke Etani atau buka warung, prosedurnya, mekanismenya bagaimana? Tinggal dibuka di sana ya? Ya, tinggal di-download dan diisi. Ya, download aja, tinggal nggak gede-gede kan itu makan nggak gede, dalam waktu 3 menit dia sudah aktif, bisa kita catat transaksi keuangan kita dan mencatatkan pembayaran atau kita sebut payment. Oke. Sementara ini juga kedua pelaku startup ini saya ingin tanya, pandemi ini apa dampaknya dan apa kiat yang sudah dilakukan untuk mengatasinya, Mbak Ika? Kami adalah perusahaan yang thriving di masa pandemi, di mana kami membantu proses offline ke online. Ya. Apa yang kami lakukan, tentu saja kami mengamati perkembangan yang terjadi selama proses pandemi ini. Kita mengantisipasi naik turun, terutama salah satu dengan kemarin pemberlakuan PPKM dan lain semacamnya. Tapi kita melihat ke depannya bahwa prospek terutama bidang UMKM di Indonesia itu masih besar sekali. Tapi justru waktu pandemi ini karena
banyak juga yang mengalami layoff. Betul. Anda mendapat banyak users yang membutuhkan bimbingan untuk melakukan usaha yang pertama kali. Betul. Jadi kami membantu mereka untuk mengembangkan usahanya dengan lebih cepat. Mungkin tanpa buku warung mereka butuh waktu lebih lama. Karena itu akan menjadi momok saya lihat dalam waktu 1 tahun ke depan sampai pandemi ini selesai. Dan saya yakin UMKM itu salah satu solusinya untuk Indonesia. Makanya kami mau memberdayakan segmen ini. Saya sebagai orang Indonesia, saya percaya dan saya ada di sini untuk misi itu. Ada target kapan IPO gitu? Kita masih series A-nya kan baru ya Pak. Iya. Kita nggak mikirin sampai situ. Ya, pikirin lah. Belum. Kita yang saya bilang tadi benar-benar educating karena saat ini orang Indonesia lagi butuh orang-orang startup seperti ini dan startup yang seperti yang ada di sini juga untuk membantu mereka. Oke. 8 juta sampai akhir tahun ya kira-kira? Mudah-mudahan 8 juta. Good. Mas Heri, pandemi ini gimana? Kalau buat kami terus terang ini berkah Pak, karena kami justru grow very fast gitu ya, khususnya waktu fase pandemik pertama tahun lalu tuh. Ya, tapi kan Anda juga punya tim yang di lapangan, mengantar sapi, mengantar ayam, kan itu nanti kena hambat PPKM lah segala macam. Nah kebetulan sektor pangan ini yang dikecualikan, jadi karena sangat kritikal, esensial ya. Betul. Karena termasuk juga sekarang end consumer itu mereka lebih nyaman belanja dari rumah gitu ya. Karena itu memang yang kita lakukan adalah kata kuncinya pivot Pak. Ini adalah istilah yang sangat common di startup. Memang kita ini harus bergerak cepat mengubah operational model ketika kondisi eksternal itu berubah. Jadi pas awal dulu kita memang fokus di B2B, ketika masa lockdown, pandemik itu kan pada tutup tuh. Maka kita agak pivot, kita bikin sebetulnya social commerce yang berbasis agen tuh, itu hasil pivot ketika waktu lockdown. Jadi pivot ketika lockdown yang pertama dulu. Betul. Jadi karena kita nggak bisa dapat revenue dari B2B karena mereka tutup. Nah, hotel tutup semua, restoran tutup semua, kafe tutup semua. Jadi kita harus direct ke B2C ya. Cuman kalau dari ke B2C karena digital literasi sangat rendah, kita perlu intermediate channel di situ. Maka kita ciptakan agen dan reseller, dan itu impact-nya cukup besar. Mereka tuh penghasilan ya. Jadi secara total yang mereka bisa create itu sampai 20 juta, 10 sampai 20 juta. Berapa banyak agen, tadi berapa banyak agen dan reseller Anda? Sekarang 3.000. 3.000 di Jabodetabek. Jabodetabek sampai Bandung, ya. Jadi kalau satu reseller itu dia melayani sampai 10 sampai 20 end customer, berarti tinggal dikali 20 Pak dari 3.000 itu. Itu sebetulnya usernya di level consumersnya gitu ya. Dan buat kita sangat senang, kita bahkan bikin campaign pejuang pangan. Jadi kita ingin membangun kebanggaan bahwa ketika mereka membantu mengorderkan tetangga-tetangganya, nggak harus ke pasar, kita yang antar, kemudian dia redistribute, dia dapat komisi, itu buat dia ada revenue, buat tetangga-tetangganya juga mereka masih tetap dapat bisa akses pangan yang murah. Dan ini raw material ini sekarang jadi tren. Jadi di waktu agen itu transaksi harian terkecil berapa? Terkecil agen tuh 500.000 per basket size-nya. Jadi sekali belanja tuh dia minimal tuh rata-rata 500.000. Memang 500.000 itu setiap berapa hari? Setiap hari. Setiap hari. Ya, karena dia kan mengkoordinir tetangga-tetangganya. Jadi itu yang paling kecil ya? Yang paling kecil 150.000, cuman average-nya tuh sekitar 500.000. Kalau yang direct B2B tuh bisa sampai 5 juta basket size-nya per drop size gitu ya. Terus agen dapatnya kira-kira berapa Mas? Sebulan tuh mereka bisa dapat net itu paling kecil 500.000, itu bisa sampai 2 juta. Oke. Dari komisi. Jadi dia tinggal di rumah, mengikuti tangga, segala macam. Ya dapatlah 1 juta sebulan ya. Di dalam situasi seperti ini lebih gede dari bansos lumayan. Betul. Itu yang memang kita ingin bangun supaya kita sebetulnya ada misi juga merestrukturisasi channel industri pangan, karena sekarang itu terpolarisasi di pemain besar. Ini kita mau redistribusi supaya masyarakat yang banyak ikut terlibat, mereka yang dapat manfaat, bukan retailer-retailer yang memang dimiliki sama grup besar gitu ya. Kami yakin ke depan itu supply chain yang selama ini di industri pangan memang sangat tidak efisien dan memang sangat terpusat oleh para pelaku industri besar. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini akan berubah petanya oleh orang-orang seperti Mas Heri ini ya. Pandemi mungkin juga akan mempercepat. Betul, dan itu sudah terbukti Pak di kategori FMCG ya, dengan adanya marketplace seperti Tokopedia dan Lapak dan sebagainya, itu udah makin inklusif. Nanti tinggal ke fase berikutnya ke pangan dan pertanian, kita harapkan demikian.
Ya, jadi pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Mbak Ika, kemudian juga oleh Mas Heri Nugraha, semakin membantu mengefisienkan aktivitas perekonomian di Indonesia dan mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh para pelaku ekonomi sesungguhnya. Ya. Terima kasih Mas Heri, terima kasih Mbak Ika, sukses buat petani, sukses untuk Buku Warung. Kalau udah sukses, bantu juga Fem Station-nya. Siap. Oke, dan Femer semua, dukung kami juga dengan terus melakukan subscribe, memberikan komentar, dan memberi like untuk setiap tayangan yang kami sajikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan apa yang kami tayangkan ini bermanfaat, dan saya yakin sangat bermanfaat, terutama untuk Anda semua yang ingin berusaha atau memulai menjalankan sebuah usaha. Ada warung, ada tadi yang bisa membantu Anda, jadi silakan dimanfaatkan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Terima kasih Mas Heri, terima kasih Mbak Ika, terima kasih Femer semua. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.